Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu untuk yang pertama kali di mata kuliah algoritma pemrograman bersama saya Bapak Yahdi Kusnadi yang insya Allah akan membawakan materi tentang hal-hal yang menjadi pendahulu dari algoritma dan pemrograman. Salam sehat semuanya untuk mahasiswaku yang semoga tetap sehat, tetap bahagia, yang semoga dengan adanya Anda mengikuti perkuliahan di universitas terbuka akan menjadi hal yang baik dan positif untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang. Baik, saya akan mulai saja untuk pemberian materi tutorial web yang kedua ini untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Akan saya mulai juga untuk saya coba share screen materi yang akan diberikan pada hari ini. Nah, akan memberikan materi pada hari ini tentang beberapa hal yang menjadi eh, konsep awal tentang algoritma pemrograman yang mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan baik sebagai hal yang mendukung untuk terus berlanjutnya pemahaman Anda tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini saya jelaskan tentang hal yang awal dulu, yaitu apa sih algoritma pemrograman itu? Nah, saya sampaikan di sini konsep dasar pertama tentang logika dan algoritma. Logika diperkenalkan pertama oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kemudian juga algoritma dikenal oleh ahli matematika yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, yaitu seorang ilmuwan Persia yang menulis kitabnya yaitu Al-Jabar wa Al-Muqabalah, yaitu pada tahun 825 Masehi. Dengan asal kata algoritma berasal dari kata al-Khawarizmi yang oleh orang barat sebut dengan algoritma. Definisi untuk logika algoritma disampaikan di sini bahwa logika itu lebih kepada dasar pemikiran seseorang, ya, di dalam mendefinisikan suatu masalah yang nyata. Artinya logika setiap orang itu dalam mendefinisikan sesuatu yang dilihat secara nyata itu adalah definisi yang sifatnya berdasarkan logika masing-masing dan setiap orang punya logika yang berbeda-beda dan itu sah-sah saja dan diperbolehkan. Sedangkan untuk algoritma sendiri secara umum, ya, menurut para ahli sudah saya sampaikan di sini, secara umum adalah urutan langkah-langkah yang saling berinteraksi dan saling berintegrasi. Interaksi di sini artinya saling membentuk keterhubungan, dan integrasi di sini artinya membentuk satu kesatuan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang real atau yang nyata dengan menggunakan model-model algoritma yang akan kita pelajari nanti. Untuk penyelesaian masalah dengan algoritma ada beberapa tahap. Yang pertama pasti adanya masalah, pasti itu ya. Tidak mungkin tidak, pasti ada masalah. Masalahnya yang bagaimana itu masalah yang real. Kemudian nanti akan dianalisa masalah tersebut, kemudian dibuat model algoritma. Model algoritma di sini akan kita pelajari ada 3 model ya. Yang pertama model dalam bentuk pseudocode atau bahasa semu atau bahasa sehari-hari yang kita sering pakai, dan kemudian juga algoritma dalam bentuk flowchart ya, flowchart atau diagram alur yang nantinya akan kita pelajari lebih lengkap dan saya kenalkan di pertemuan pertama ini untuk web yang kedua ini, yaitu bentuk algoritma yang menggunakan simbol atau lambang ya. Ada beberapa lambang nanti akan saya kenalkan di sini untuk menjelaskan model algoritma dalam bentuk flowchart ya. Kemudian model yang ketiga dengan menggunakan statement program ya. Statement program yang dipakai di sini yang digunakan di mata kuliah ini menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Tetapi saya kenalkan awal dulu untuk menggunakan bukan ke arah bahasa pemrogramannya, tapi algoritma yang sifatnya statement program sifatnya umum ya.
Kemudian setelah ditentukan model yang diminta atau model yang kita diinginkan, maka, kita analisa lagi apakah model itu cocok atau tidak. Kalau cocok ya berarti langsung diterapkan dan dianalisa ya, kemudian kita buat algoritmanya. Ketika algoritma tersebut sudah, dianalisa ternyata berkesesuaian dengan, masalah atau kasus yang dihadapi ya secara real, maka kita buat algoritmanya. Kemudian algoritma merupakan tadi urutan langkah-langkah yang saling berinteraksi dan berintegrasi untuk memecahkan masalah yang real atau yang nyata, kita buat programnya. Ya, kemudian program kita analisa, kemudian dieksekusi, didapatkan hasil. Yang mana semua analisis tersebut menggunakan data yang, akan membantu dalam proses penyelesaian masalah dengan menggunakan algoritma. Ini ada contoh algoritma, ya, contoh algoritma yang digunakan untuk memilih ya, memilih perkuliahan di suatu perguruan tinggi ya dengan langkah-langkah di sini ada, 6 langkah selain langkah mulai dan selesai ya. Di sini langkah yang digunakan menggunakan pseudocode ya atau bahasa sehari-hari yang kita kenal ya, yang menjadi, hal yang harusnya familiar bagi kita. Yang pertama yaitu mulai, kemudian langkah pertama adalah memilih perguruan tinggi. Ya, kita akan memilih perguruan tinggi yang mana yang akan menjadi, pilihan kita untuk menapaki kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Ya, kita pilih perguruan tinggi berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi alasan kenapa kita memilih perguruan tinggi tersebut, ya. Kemudian setelah kita yakin dengan perguruan tinggi yang kita pilih, maka kita akan mengisi formulir pendaftaran. Ya, kita pilih formulir pendaftaran, kita isi formulir pendaftarannya dari perguruan tinggi kita pilih, sesuai dengan, kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut, ya. Kemudian, eee, kita juga melakukan proses untuk pengisian sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, kemudian langkah ketiga adalah mengikuti tes masuk sesuai juga dengan kaidah yang berlaku di perguruan tinggi yang kita pilih. Tes masuk tersebut meliputi beberapa hal tergantung, aturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang kita pilih. Kemudian langkah keempat jika lulus lanjut ke langkah 5 daftar ulang, jika tidak maka selesai. Nah sekarang kalau kita lulus masuk ke langkah 5 itu mendaftar ulang dan bayar SPP, dan langkah 6 mengambil KTM kemudian selesai. Tapi kalau tidak lulus di langkah keempat maka kita akan menuju ke langkah selesai. Artinya tidak ada lagi kegiatan mendaftar ulang dan mengambil KTM yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah contoh algoritma yang baik karena urutan langkahnya logis, ya logis atau bernalar. Kemudian, eee, langkah selanjutnya adalah, kita mengarah kepada bagaimana contoh algoritma yang berikutnya, ya, yang mana di sini algoritma menggunakan langkah-langkah yang tidak logis, ya. Yaitu kita mulai di sini, pertama mengikuti tes masuk, ya kan, langkah pertama langsung tes masuk, baru langkah kedua milih perguruan tinggi. Nah, ini langkah yang tidak logis. Kemudian ngisi formulir pendaftaran, kemudian bayar SPP, belum belum apa-apa kita sudah melakukan pembayaran SPP, padahal belum dinyatakan untuk, lulus atau tidaknya, ya. Kemudian jika lulus ke langkah 3 kok balik lagi ngisi formulir pendaftaran. Ya, kalau lulus kok mengisi formulir pendaftaran, jika tidak selesai. Nah, ini yang langkah-langkah yang, dibuat dengan mekanisme yang tidak logis dan tidak bernalar, ya. Kemudian, eee, kita masuk ke contoh algoritma pseudocode yang lain, yaitu membuat mie instan, ya. Di sini langkahnya kita mulai, kemudian langkah pertama merebus air. Langkah kedua, memasukkan mie ke dalam air yang mendidih. Langkah ketiga, menuangkan mie yang telah matang ke dalam mangkok. Langkah keempat, memasukkan bumbu masak. Langkah kelima, mengaduk sampai rata. Kemudian selesai. Nah, ini langkah-langkah yang bisa saja berbeda, berbeda ketika kita melakukan, proses kegiatan untuk masak mie instan seperti ini, ya. Misalkan merebus air, kemudian masukkan mie ke dalam air yang mendidih, masukkan bumbu masak, mengaduk sampai rata, kemudian menuangkan mie yang telah matang ke dalam mangkok. Gitu. Artinya, langkah
3 dan 4 bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dengan beragam langkah atau urutan yang bisa jadi berbeda dengan algoritma yang tadi, ya. Kemudian, kita masuk kepada karakteristik algoritma. Jadi kita masih harus mengenal algoritma lebih mendalam nih. Ya, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Artinya algoritma tidak harus terus berlanjut tanpa ada, batasan-batasannya. Artinya algoritma yang ada ini harus dibuat dengan mekanisme, selesai dengan jumlah langkah yang terbatas, tidak langkah yang tidak terbatas, begitu. Kemudian yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigus. Jadi setiap langkahnya punya pengertian yang tunggal. Ya, tidak punya pengertian yang banyak ya untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk karakteristik algoritma yang kedua. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan input, artinya algoritma memiliki bisa 0 input atau lebih masukan atau input. Algoritma bisa dalam konteks, nilainya kosong ya, atau 0 ya, atau tidak ada input sama sekali juga boleh ya. Kemudian algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran atau output. Algoritma artinya punya lebih, keluaran bisa tidak ada keluaran atau juga ada keluaran ya. Kemudian algoritma harus efektif ya, yang mana setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam jumlah waktu yang masuk akal. Artinya algoritma yang dilakukan di sini, bernalar dan masuk akal dalam proses pengerjaannya. Kemudian untuk meneruskan algoritma ya ada standar-standar yang jelas. Yang mana harus menggunakan kode pemrograman tertentu berdasarkan, konteks pemrograman dasar, bukan mengarah kepada konteks pemrograman tertentu. Ya, seperti perulangan, kemudian percabangan yang kayak kita akan pelajari selanjutnya. Kemudian, di sini ada contoh, ya, algoritma menjumlahkan 2 bilangan dan mencari hasilnya, yaitu dengan menggunakan 3 variabel yaitu A, B, dan C. Di mana variabel A dan variabel C itu menjadi variabel yang, akan dibaca sebagai bentuk nilai awal dan variabel C adalah untuk menyimpan hasil dari penjumlahan antara variabel A dengan variabel B. Nah, di sini kita mulai. Langkah pertama baca bilangan A dan B. Kita diminta untuk membaca nilai dari variabel A dan variabel B. Isinya apa? Itu nanti terserah bagaimana kita mengisinya. Misalkan variabel A 5, variabel B 10 ya. Maka di sini adalah hitung A ditambah B simpan pada C. Maka tambahkan A dengan B disimpan di C, yaitu 5 ditambah 10 hasilnya 15 disimpan pada C. Maka nilai C sekarang ada 15. Sebagai penjumlahan dari A ditambah dengan B. Kemudian tulis nilai C untuk menghasilkan nilai C yang tadi bernilai 15 hasil penjumlahan dari variabel A dan B kemudian selesai. Nah, cara membaca, algoritma dalam bentuk pseudocode menjumlahkan 2 bilangan dan mencetak hasilnya. Kemudian ini deklarasi, ya, algoritma menggunakan pseudocode secara deklarasinya di pemrograman sifatnya umum, ya. Kita definisikan variabel A, B, dan C dengan tipe data integer. Integer adalah bilangan bulat tanpa nilai desimal, ya. Di pemrograman semua menggunakan bentuk, variabel, bentuk tipe data integer untuk menyatakan dia sebagai bilangan bulat tanpa nilai desimal. Seperti tadi nilai A misalkan kita di sini ada begin read A, B. Kita membaca nilai A dan B. Ya tadi nilai A misalkan 5, nilai B 10. Kemudian tambahkan A dengan B disimpan di C, maka hasilnya adalah 5 tambah 10 hasilnya 15, kemudian write atau cetak nilai dari variabel C, kemudian selesai. Nah ini pseudocode-nya nih dalam, ya kita mulai menyinggung sedikit tentang statement program yang digunakan di algoritma. Berikutnya kita mengenal bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman di sini ada yang namanya istilah program, ya. Program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Nah, dalam membuat program dibutuhkan bahasa pemrograman, ya. Bahasa pemrograman sini adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Artinya bahasa komputer, yaitu bahasa yang dimengerti oleh komputer, begitu maksudnya.
Bahasa pemrograman yang ada misalkan bahasa rakitan, assembly, Fortran. Fortran itu singkatan dari Formula Translation, kemudian COBOL ya, yang mungkin masih dipakai di saat ini ya. COBOL singkatan dari Common Business Oriented Language ya. Kemudian pemrograman Pascal yang eh, sangat memudahkan ketika kita memulai belajar bahasa pemrograman, yaitu Pascal, dan bahasa pemrograman C, kemudian C++, kemudian bahasa pemrograman basic. Basicnya singkatan ya, Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code, yaitu bahasa pemrograman paling awal sekali digunakan ketika kita juga mulai belajar pemrograman komputer. Dan bahasa pemrograman Prolog, PHP, Java, kemudian Python, dan sebagainya ya, masih ada yang lain. Dan kita nanti akan belajar fokus kepada pemrograman Java ya. Tapi nanti saya juga akan kenalkan pemrograman yang lain ya di tutorial web selanjutnya. Kita lanjut di sini bahasa pemrograman yang berikutnya. Ada bahasa pemrograman tingkat rendah dan tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah ini biasanya dikerjakan oleh komputer ya, tanpa harus mengambil penerjemah, misalkan bahasa mesin ya, menggunakan penguadian bilangan biner. Bilangan biner ini bilangan yang menggunakan dua angka atau dua bilangan yaitu 0 dan 1. Ya, seperti bahasa pemrograman assembler ya, bahasa mesin itu bahasa pemrograman tingkat rendah yang hanya mengenal isi dari masukan berupa 0 dan 1 untuk variabel yang digunakan. Dan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu di sini ada Pascal, COBOL, Fortran, Basic, Prolog, kemudian C, C++, PHP, Java, dan Python yang nantinya akan kita mengenal lebih lebih lanjut untuk pemrograman atau pemrograman Java. Berikutnya adalah di sini saya kenalkan sedikit tentang bahasa pemrograman, yaitu bedanya antara C++, Java, dan Python ya. Di sini ada misalkan kita yang mencetak kata logika, algoritma, ya sintak pada C++. Ya, seperti ini perintahnya menggunakan include, kemudian stream, ya, kemudian main, kemudian menampilkan cout, ya, cout itu menampilkan tampilan di layar ya dalam bentuk kata-kata logika, algoritma dalam tanda kutip, ya. Kemudian sintak pada Java kita menggunakan class logika algoritma ya application app ya. Kemudian ada public static void ya sebagai pendefinisian untuk tipe data string yang digunakan ya karena kita mencetak tampilan logika algoritma ya berupa kata-kata atau kalimat ya yang dikenal dengan nama tipe data string. Kemudian sintak pada Python, kita langsung cetak nih, print, logika, algoritma, dan tanda kurung, dan bukti bahwa Python memang sangat mudah dipelajari. Maka tadi saya bilang, saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa pemrograman Python memang pemrograman yang saat ini dipakai dan sangat mudah dipahami untuk programmer pemula. Oke, tapi tidak masalah kita lanjutkan ke pemrograman Java-nya nanti, akan saya kenalkan lagi. Berikutnya adalah tahapan analisa algoritma. Tadi setelah kita mengenal bahasa pemrograman yang bisa digunakan ya untuk algoritma pemrograman. Nah, kita juga saya kenalkan juga dengan tahapan analisa algoritma. Yang pertama adalah bagaimana merencanakan suatu algoritma. Ya, kita merencanakan algoritma itu kita tentukan dulu model atau desainnya. Yang tadi kita bahas modelnya ada menggunakan pseudocode yang menggunakan bahasa sehari-hari ya, kemudian kedua menggunakan flowchart ya atau simbol, dan yang ketiga kita menggunakan statement program ya tergantung pada bahasa pemrogramannya. Ya, kemudian juga mendefinisikan tentang hal apa saja yang digunakan termasuk variabel dan aplikasi apa operator-operator yang digunakan di bahasa pemrograman tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana yang menyatakan suatu algoritma. Ya, setelah model algoritma yang digunakan sudah ditentukan, maka kita akan membuat model algoritma tersebut dengan menggunakan bentuk pseudocode atau flowchart atau juga statement program yang sudah kita pilih. Ya, kita mau pakainya apa modelnya. Nah, kemudian di sini ada bentuk pseudocode atau bahasa semu yang sudah saya sampaikan tadi.
Menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan kita. Ya kalau di dalam istilahnya bahasa Inggris menggunakan structure English ya atau SE. Ya, kemudian di sini ada flowchart menggunakan simbol-simbol atau diagram ya. Nah, di sini ada untuk tujuan pseudocode memudahkan, ya mudah dipahami, kemudian dalam menuangkan ide atau hasil pemikiran. Ya, kita hanya menuliskan kalimat-kalimat atau susunan kata dari kalimat tersebut dalam setiap langkah-langkah yang akan kita buat algoritmanya menggunakan pseudocode ya. Di sini contohnya menghitung log segitiga. Di sini ya hanya menghitung log segitiga, masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, hitung luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, cetak luas ya. Nah, di sini langkah-langkah yang sangat sederhana untuk penggunaan pseudocode ya. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari. Masukkan nilai atas, nilai alas, maksud saya nilai alas, kemudian masukkan nilai tinggi, hitung luas sama dengan alas dikali tinggi bagi 2, kemudian cetak luas ya. Kemudian selanjutnya langkah yang ketiga dari tahapan analisa algoritma adalah bagaimana validitas suatu algoritma ya. Validitas algoritma di sini bisa kita uji dengan menggunakan tabel proses. Biasanya saya menggunakan tabel proses untuk menguji suatu algoritma benar atau tidak. Ya, seperti algoritma tadi, eh, tambahkan A dengan B disimpan di C misalkan. Ya, atau menghitung luas segitiga tadi, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Ya, itu kan akan diuji. Ya, diuji validitasnya ketika kita melakukan analisa, apakah misalkan ketika mencoba menghitung luas segitiga, kalau alasnya 0 bagaimana, ya kan? Kalau tingginya 0 bagaimana? Nah, di sini kita buat algoritma bahwa menyatakan bahwa itu adalah bukan segitiga. Ya, kalau alasnya 0, ya berarti kita hanya mendapatkan tinggi saja. Berarti dia hanya sebuah garis vertikal. Nah, sekarang kalau tingginya 0, gitu kan? Nah, berarti dia hanya mendapatkan sebuah garis horizontal saja. Apakah itu sebuah segitiga? Ternyata bukan. Berarti nanti kalau alasnya 0 atau tingginya 0, maka nyatakan dia sebagai bukan sebuah segitiga. Bukan hasilnya 0, bukan, tapi nyatakan bahwa dia bukan sebuah segitiga dan tidak perlu dikerjakan. Nah, itu adalah menentukan validitas suatu algoritma. Kemudian analisanya kita mengarah pada waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Waktu tempuh atau running time ya dalam algoritma itu eh, dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Seperti misalkan jumlah langkah itu mempengaruhi waktu tempuh atau running time dari suatu algoritma. Jumlah langkah yang sedikit tentu waktu tempuhnya lebih singkat dibandingkan jumlah langkah yang banyak dari suatu algoritma. Ya, jumlah langkah yang 5 tentu lebih cepat dibandingkan jumlah langkah algoritma yang 10 langkah. Ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh penggunaan dari memori yang digunakan di komputer yang digunakan. Itu juga mempengaruhi waktu tempuh. Semakin besar memori, maka waktu tempuhnya semakin cepat. Kemudian juga penggunaan operator. Operator itu adalah levelisasi atau tingkatan dari operator yang digunakan di algoritma ya. Jadi semakin sulit ya atau semakin tinggi level operator, maka waktu tempuhnya makin lambat ya. Seperti misalkan kita melakukan proses eh, penjumlahan dan pengurangan, tentu lebih cepat dibandingkan kita melakukan proses perkalian dan pembagian. Apalagi kalau kita melakukan proses yang namanya pemangkatan, ya perlu waktu yang lebih lama. Jadi operator juga berpengaruh terhadap running time atau waktu tempuh ya dari algoritma. Kemudian algoritma juga diuji, ada 2, fase debugging dan fase profiling. Kita jelaskan di sini. Ya, fase debugging ini fase yang dilakukan eh, terhadap koreksi kesalahan ketika eh, program atau algoritmanya belum selesai ya. Ya, artinya belum selesai kita sudah uji ya. Nah, ternyata kalau ada kesalahan yang sudah diperbaiki itu namanya fase debugging. Kalau fase profiling, kalau programnya sudah benar atau sudah selesai ya,
sudah dinyatakan benar atau sudah selesai, kemudian diuji lagi. Namanya pengujian yang menggunakan fase profiling, ya. Oke, nah itu adalah tentang kita bagaimana mengenal yang namanya logika dan algoritma yang berhubungan dengan mata kuliah algoritma berpemrograman, ya. Artinya kita sudah mulai paham nih, ya bagaimana sih yang namanya algoritma dan pemrograman itu, ya kita sudah paham apa itu algoritma, ya apa itu pemrograman, kita harus sudah paham. Nah, berikutnya mau saya sampaikan lagi adalah tentang algoritma dan tipe data. Nah, juga penting nih, penguasaan terhadap algoritma dan tipe data, terutama tipe data yang digunakan, ini penting sekali, ya. Dan di sini juga saya akan memberikan materi tentang pertukaran nilai antar variabel ini juga sangat penting. Tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana menjumlahkan A dengan B disimpan di C, ya. Artinya di situ C sama dengan A tambah B. Nah, kita lihat di sini tentang konsep algoritma untuk pertukaran nilai antar variabel, ya variabel pengubah. Nah, di sini kita lihat ada variabel yang nilainya bukan konstanta itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi variabel terkini. Ya, jadi kalau ada sintaksnya P sama dengan Q, kemudian algoritmanya P, panah kiri Q, berarti bahwa nilai P diberi harga dan nilai Q adalah tetap. Ya, maka nilai P akan sama dengan Q dan nilai Q tetap. Jadi kalau ada P sama dengan 0, kemudian Q sama dengan 5, maka ketika ada P sama dengan Q, maka nilai P adalah 5 dan nilai Q tetap yaitu 5. Jadi nilai P yang tadi sama dengan 0, ya kita akan ganti dengan nilai P sama dengan Q. Maka nilai Q akan mengisi P yang tadinya 0 jadi 5, dan nilai Q yang tadi 5 tetap. Gitu ya. Kemudian algoritma pertukaran, ini juga pertukaran nilai variabel ini sangat penting sekali dipahami. Ya, ketika terjadi A sama dengan 5, B sama dengan 10. Ketika nanti A sama dengan B sama dengan A, hasilnya adalah, ya, maka nilai A akan berasal dari B dan nilai B akan berasal dari A, begitu. Ya, maka akan kita pertukarkan di mana A sama dengan B sama dengan A. Ya, nilai A tadi 5, B 10, maka nilai A sekarang jadi 10 dan nilai B berasal dari variabel A, maka nilai B adalah 10 karena variabel A yang sudah tertukar dengan variabel B, gitu. Ya. Nah, di sini ada contoh yang lain, contoh soal algoritmanya. Diketahui P sama dengan 10, Q sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Diberikan algoritma P sama dengan Q sama dengan R, dan maka nilai PQR sekarang adalah, ya kita lihat di sini inisiasi awal untuk P sama dengan 10, Q sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Ya, kalau ada P sama dengan Q, maka nilai P akan berisi dari Q. Maka nilai P yang tadinya 10 akan terisi nilai Q, yaitu nilai Q sama dengan 15. Kemudian Q sama dengan R, maka nilai Q akan berisi dari R, yaitu 5. Maka nilai PQR yang sekarang adalah, maka nilai P sama dengan 15, kemudian Q sama dengan 5, dan R 5. Karena tidak ada yang dilakukan terhadap variabel R. Gitu ya. Sudah dipahami ya, mudah-mudahan ya. Untuk nomor 2, diketahui algoritma P sama dengan 11, P sama dengan P tambah 1, dan Q sama dengan P. Berapa nilai P dan Q? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, maka berapa nilai P dan Q? Ya, ketika nilai P sama dengan 11, kemudian P sama dengan P tambah 1. Maka nilai P yang tadinya 11 ditambahkan 1, jadi 12. Kemudian Q sama dengan P, maka nilai Q akan bersini dari nilai dari P. Maka nilai P dan Q sekarang adalah 12 untuk nilai P, dan nilai Q adalah 12. Ya, oke. Kemudian nomor 3, diketahui 3 pada perubah P, Q, dan R agar isi Q ditaruh di P, kemudian isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R. Maka algoritmanya adalah, nah kita kembali ke tadi, ketika nilai variabel P sama dengan Q, nilai P akan bersih nilai dari Q, dan nilai Q tetap. Ya, kita lihat di sini. Maka kalau kita ingin mengisi agar isi Q ditaruh di P, ya kan? Maka isi dari Q taruh di P, maka algoritma adalah P sama dengan Q, ya, atau P panah kiri Q. Isi R ditaruh di Q, ya kan? Maka kita lihat di sini isi R ditaruh di Q. Isi dari variabel R disimpan di variabel Q, maka algoritmanya adalah Q sama dengan R, ya.
Kemudian isi P ditaruh di R, ya, isi P ditaruh di variabel R. Maka algoritmanya adalah R sama dengan P. Oke, nah sudah paham ya, maka algoritma tersebut dapat tulis, nah tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian nomor 4, jika diketahui dua perubahan K sama dengan sama dengan 25, maka buat algoritmanya memprogramkan isi dari variabel K dan L, ya. Nah, ini dilakukan dengan konteks tidak bisa langsung dikerjakan hanya variabel K dan L, tapi tambahkan variabel bantu. Bisa variabel M, ya, atau variabel yang lainnya itu boleh. Ya, tidak bisa kita langsung menukarkan antara K dengan L secara langsung, tapi butuh variabel yang ketiga. Ini contohnya. Ya, misalkan kita punya dua tempat nih, yang satu namanya bejana A, satu bejana B, ya kan? Nah, kita nggak bisa langsung menuangkan nih, jadi A jadi B, B jadi A, nggak bisa. Kita butuh bejana yang ketiga, atau gelas yang ketiga, atau tempat yang ketiga, ya. Misalkan namakan dengan C, seperti ini. Maka kita pindahkan dulu, ya. Dari kondisi yang ada, kita pindahkan apakah dari A ke C dulu atau dari B ke C kita pindahkan. Maka nanti hasil akhirnya adalah di mana bejana atau gelas A akan berisi isi dari bejana atau gelas B, dan gelas atau bejana B akan berisi dari gelas atau bejana A, seperti itu. Di mana kita punya suatu bejana tambahan, ya, atau gelas tambahan yang namanya adalah C. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang tipe data pada Java. Saya kenalkan saja dulu, ya. Tipe datanya ada tipe data byte, short, in itu integer, long itu long integer, kemudian float, ada double, boolean, dan karakter. Ya, tipe data byte yang kita kenal di sini punya range antara min 128 sampai plus 127. Kemudian untuk short itu short integer maksudnya, ya, mempunyai range antara minus 32768 sampai dengan 32767 untuk nilai atau value dari variabel yang digunakan dengan tipe data short. Kemudian int ini integer, ya, bilangan bulat. Ya, short integer dan long itu tipe data bilangan bulat, ya. Nilainya 2 negatif dan positif, atau positif dan negatif, ya. Dengan jangkauan bilangan seperti ini, ya. Seperti yang saya sampaikan di sini. Kemudian float, ya, itu punya 6 atau 7 decimal digits, ya. Artinya di sini dia adalah bilangan yang mempunyai nilai desimal untuk float, itu data float. Ya, kalau short, kemudian integer dan long serta byte itu masuk tipe data bilangan bulat. Ya, tipe data bilangan bulat tanpa nilai desimal, ya. Misalkan nilainya -5, +10, ya, +500, +5.000, ya, atau -5.000, atau -1.000.000, ya. Tapi kalau nilai float itu menggunakan decimal digits, ya. Misalkan 1,5, ya, atau 1,5, ya, 500, 50 misalkan, ya, 550 dan seterusnya. Kemudian tipe data double, ya, tipe data yang mempunyai decimal digitnya bisa sampai 16, 5 sampai 16 decimal digits, sangat banyak sekali. Kemudian boolean, tipe data yang menggunakan dua keluaran, yaitu keluaran benar atau salah, yang mempunyai dua values, ya, benar atau salah, true atau false. Kemudian tipe data karakter, ya, berupa single karakter, ya, atau huruf yang atau juga simbol dari kode ASCII. Kode ASCII itu kode yang dikenal oleh komputer, ya, ASCII. American Standard Code for Interface Interchange, ya, itu singkatan dari ASCII. Mungkin mahasiswa sekarang tidak begitu memahami tentang kode ASCII. Kalau kami mahasiswa yang jadul, itu setiap di buku pemrograman yang kami miliki itu pasti ada kode ASCII di belakangnya, supaya kalau kita nanti menggunakan eh, apa simbol, ya, menggunakan lambang, ya, atau karakter, ya, itu bisa melihat kode ASCII yang ada di tabel yang ada di belakang buku pemrograman. Biasanya begitu kalau zaman dulu.
Ya kalau sekarang tidak ada lagi karena sudah begitu banyaknya kode-kode yang dibuat ya dan sudah begitu kompleksnya. Ya, kalau di masa lalu ada ya seperti bedakan antara huruf A kecil, huruf A besar ya. Kemudian garis miring, kemudian ada gambar kotak, kotak dengan bintik di atau arsiran di dalamnya itu beda kodenya. Ya di masa lalu seperti itu. Kalau sekarang tidak lagi karena sudah begitu sangat sangat memudahkan, terutama yang berbasis GUI atau Graphical Interface ya. Itu sudah sangat sangat memudahkan bagi programmer yang menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Ini contoh penggunaan tipe data pada Java yang tadi sudah kita bahas ya. Penggunaan tipe data untuk integer dengan variabel mainum, ya isinya adalah 5 misalkan. 5 itu adalah nilai dari variabel mainum ya, dengan tipe data integer. Kemudian ada juga untuk float ya, tipe data float 5,99 misalkan ya. Kemudian karakter ya, misalkan my letter sama dengan D. Kemudian tipe data boolean, misalkan my ball sama dengan true atau false ya. Kemudian di sini ada tipe data string untuk teks my text sama dengan hello. Jadi sudah kita bahas ya tipe data string yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian lagi tipe data untuk mynum dengan tipe data integer. Integer minus dengan 5. Kemudian variabel mynum sama dengan hello, salah ini, error. Karena definisi untuk mynum sendiri sudah tipe datanya integer, masa isi datanya hello. Ya kalau hello itu berarti gunakan string. String mynum sama dengan hello, baru bisa ditampilkan ya. Kalau di situ ini mynumnya adalah didefinisikan sebagai integer, nggak bisa langsung digunakan tipe datanya, isi datanya atau value-nya berupa tipe data kata-kata atau kalimat. Ya misalkan di sini hello nggak bisa ya. Kemudian lagi string my text sama dengan hi, ya artinya di sini my text menggunakan tipe data string dengan isi atau data value-nya adalah hi. Ketika dia kemudian my text sama dengan 123 nggak bisa. Karena kalau isinya 123 berarti tipe data yang tipe data integer ya atau tipe data bisa juga byte masuk itu bisa. Tapi kalau untuk my text itu sama dengan isi datanya 123 nggak bisa. Karena definisi sebelumnya, deklarasi sebelumnya adalah bahwa my text itu tipe datanya adalah string. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan dipahami dengan baik. Kemudian untuk penulisan program pada Java seperti ini contohnya ya. Ketika disampaikan, oh ternyata hasil outputnya salah. Salah kenapa? Karena pemanggilan dari variabelnya. Yang variabelnya harusnya tidak seperti ini ya. Menampilkan usia, ya ternyata variabelnya yang ditampilkan adalah alamat. Ya harusnya usia ya variabelnya itu adalah usia dengan tipe data integer ya. Nah, jadi ini kesalahan dari pemanggilan variabelnya. Ya, di sini diperbaiki. Nah, ini jadi perbaiki ya dengan hasil yang seharusnya seperti itu. Oke, kita lanjut di sini ya. Ada 6 jenis kelompok operator dalam pemrograman Java. Tapi kita bahas nanti ya. Untuk yang ke arah khusus kita bahas tentang pemrograman Javanya. Sementara sekarang masih bicaranya tentang algoritmanya. Ya, masih sebatas penjelasan tentang algoritma. Ada 6 operator dalam pemrograman Java. Ada operator aritmatika, penugasan, pembanding, logika, bitwise, dan ternary. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam penjelasan mappingnya ya, brand mappingnya seperti ini ya. Jelaskan brand mappingnya. Ini ada percabangan-percabangan dari 6 operator yang saya sebutkan tadi ya, ada 6. Dan kita punya banyak percabangan nih ya, yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya di tutorial web yang berikutnya tentang bahasa pemrograman Java. Yang penting sekarang kita kenal aja dulu nih di sini. Ya kita pahami dulu. Oke, berikutnya ini tentang model algoritma. Yang pertama tentang flowchart nih. Kita kenalkan dengan flowchart ya. Tadi sudah saya sampaikan di pertemuan awalnya bahwa flowchart adalah algoritma yang menggunakan simbol atau lambang. Apa saja simbol lambangnya? Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada simbol ini untuk mengembangkan terminal sebagai awal dan akhir ya dari suatu algoritma.
Ya, awalnya bisa dalam bentuk kata-kata menggunakan start atau mulai, ya. Sementara kalau akhirnya gunakan kata-kata end atau stop atau selesai. Kemudian bentuk ada lagi input atau output yang membaca data, masukkan input, ya, masukan atau input dan menampilkan keluaran. Keluaran ditampilkan dalam bentuk tampilan layar ya, kalau di sini ya, menggunakan lambang ini. Kemudian ada proses atau processing, ya misalkan tadi C sama dengan A tambah 2 gitu ya, atau C sama dengan tambah B, misalkan diproses seperti itu, atau luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 dan seterusnya, ya. Nah, kalau di lambang input tadi saya lupa sampaikan, bisa isinya nanti misalkan masukkan nilai A, ya. Masukkan nilai B, atau masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, untuk menghitung segitiga ya, atau juga, untuk, persegi misalkan ya, persegi panjang, ya masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar misalkan. Kemudian di prosesnya, di lambang prosesnya yang segi 4 ini, ya misalkan, luas sama dengan, panjang kali lebar misalkan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini untuk lambang flowchart yang selanjutnya ya, berupa lambang decision ya, decision atau bentuk condition yang nanti akan menampilkan nilai boolean yaitu benar atau salah ya, 2 percabangan. Kalau dia benar maka menuju ke langkah selanjutnya apa, apakah ke proses atau ke cetak atau ke yang lainnya ya. Kalau kalau tidak misalkan apalagi langkah selanjutnya, nah ini menggunakan simbol yang namanya decision ya, atau simbol simbol condition atau kondisi, yang nilainya boolean benar atau salah, iya atau tidak. Kemudian subroutine ya, menjalankan proses, bagian atau subprogram atau prosedur. Jadi ada program atau subprogram dalam program, itu namanya subroutine. Nanti kita akan pelajari. Kemudian on-page connector menghubungkan ya, dalam flowchart itu yang terputus pada halaman yang sama menggunakan on-page connector, ya. Ada lagi yang namanya flow line arus data, ya, arah instruksi yang dijalankan ketika, flowchart itu ditelusuri, ya. Kemudian on-page connector menghubung kalau, flowchart belum selesai, ya, terhubung tapi pada halaman yang lain, ya. Kalau halaman yang sama, menggunakan lingkaran, kalau yang halaman yang berbeda menggunakan lambang on-page connector, ya. Atau, lambang segi 5 ke bawah ya. Kemudian lambang preparation, prepare namanya aja preparation, berarti menyiapkan harga awal dari suatu variabel yang akan digunakan. Misalkan A sama dengan 10, B sama dengan 5 gitu ya, maka masuknya ke lambang preparation. Ya, atau misalkan kita tentukan definisi nilai itu 0 misalkan, ya, misalkan jumlah sama dengan 0 gitu misalkan, ya. Quantity sama dengan 0 ya, sebagai nilai awal. Nah, itu gunakan lambang preparation ya di dalam lambangnya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Di sini diagram file komputer ini pembacaannya pada umumnya terdiri 3 hal. Yaitu di pembacaan pemasukan data dalam komputer. Jadi ada yang di input ya. Karena di input, kemudian yang kedua diproses ya, komputasi atau perhitungan ya. Yang ketiga adalah tampilkan atau mencetak hasil atau keluaran. Jadi bentuknya adalah IPO, input, proses, output ya. Apapun bentuk program yang dibuat pasti akan mempunyai skema yaitu IPO, input, proses, output ya. Oke, kemudian struktur flowchart yang harus kita kenal, pertama struktur sederhana atau sequence ya, terurut terurut dari, awal sampai akhir ya. Sebenarnya di sini misalkan menggunakan lambang simbol mulai ya, kemudian di sini ada apa yang dimasukkan, input, kemudian proses, kemudian output, kemudian, selesai gitu ya atau end. Misalkan di sini A sama dengan 10, di sini misalkan ada kata-kata mulai ya, mulai atau start. Di sini misalkan ada A sama dengan 10, eee, inputnya misalkan ya input A, input B misalkan ya. Di sini prosesnya misalkan C sama dengan A tambah B, kemudian cetak C, kemudian selesai. Begitu proses yang terjadi di, struktur, flowchart yang sequence atau sederhana.
Nah, ini contohnya menghitung luas segitiga ya. Star masukkan alas ya dengan lambang input. Ini masukkan tinggi dengan lambang input, kemudian luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, kemudian cetak luas dan selesai begitu ya. Oke. Ini struktur sequence ya, struktur yang bentuknya sederhana ya, terurut dari atas ke bawah tanpa adanya hal yang lain ya. Berikutnya ini algoritma dari sequence ya. Kita definisikan variabel A dengan B integer ya. Kasih nilai A10, A sama dengan 2 kali A, maka kemudian B sama dengan A, cetak B. Kita akan prosesnya di sini, kita beri nilai awal dari A sama dengan 10. Kemudian A sama dengan 2 kali A, berarti 2 dikali 10, nilainya 20. Kemudian B sama dengan A, nilai B kan berarti nilai A yang baru, berarti nilainya 20. Ya bukan nilai A yang lama. Kemudian cetak B, tercetak nilainya adalah variabel B tercetak 20. Kemudian algoritma sekuen yang kedua, contohnya di sini ada. Kita berikan deklarasi untuk variabel A dan B integer ya. Kemudian dideskripsikan bahwa A punya nilai 10, B punya nilai berasal dari A, kemudian A sama dengan 2 dikali A. Kita lakukan proses ya. A sama dengan 10 berarti A punya nilai 10. Kemudian B sama dengan A, maka nilai B adalah 10 karena berisi nilai dari variabel A. Dan A sama dengan 2 kali A, berarti 2 dikali A yang 10, yaitu 2 dikali 10 nilainya adalah 20. Tercetak B, B-nya berapa tadi? B-nya adalah 10, ya karena variabel B diambil dari nilai A yang lama, yaitu A yang 10, bukan dari eh, variabel A yang proses di mana 2 kali A, bukan ya. Karena write B didefinisikan dari B yang sama dengan variabelnya didapatkan variabel A. Kalau seandainya setelah A sama dengan 2 kali A, kemudian ada B sama dengan A gitu ya, maka nilai B akan bersih dari A yang terakhir, yaitu nilainya 20 sebagai perkalian dari A yang nilainya 10 dikali 2, begitu ya. Nah, sudah dipahami dengan baik ya, mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini menggunakan tabel penyimpanan yang tadi sudah saya sampaikan, ya menggunakan yang namanya tabel proses ya. Jadi biasakan seperti ini ketika kita menganalisa suatu algoritma, yang mana supaya hasilnya berkesesuaian ya antara algoritma yang kita buat dengan hasil yang seharusnya ditampilkan ya menggunakan tabel proses seperti ini ya. Ini namanya menggunakan uji algoritma ya. Oke. Menjumlahkan dua ulang positif, misalkan di sini ya kita buat flowchart-nya, masukkan bilangan A, masukkan bilangan B, jumlahkan bilangan A dan B, cetak hasil jumlahnya. Kita lihat di sini algoritmanya menggunakan flowchart ya. Dimasukkan bilangan A, kita masukkan nilainya berapa. Kemudian bilangan B kita masukkan, maka kemudian C sebagai hasil penyimpanannya. Ya kalau tambahkan di sini misalkan input A, input B. Jadi kalau A-nya 10, B-nya 5, maka nilai C adalah 10 tambah 5, hasilnya 15. Cetak hasil, ya, cetak hasil dari variabel C, maksud C itu sama dengan hasil. Ya, kemudian selesai. Oke. Struktur flowchart berikutnya ada struktur branching yang menggunakan percabangan. Ya, kalau tadi struktur flowchart-nya yang lurus saja ya, atau sequence ya, atau sederhana. Nah, di sini struktur branching menggunakan percabangan. Yang mana di sini ada lambang apa? Lambang yang decision ya. Kalau tadi di sequence atau yang terurut itu tidak ada lambang decision ya atau lambang condition. Di sini ada nih sebagai struktur branching pilihan ya, menentukan apakah hasilnya nanti ya atau tidak. Ya, di sini dua keluarannya karena bolehnya ya atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi kalau suatu proses dinyatakan disetujui, maka iya, langkah selanjutnya apa? Kalau tidak, maka langkah selanjutnya adalah apa, begitu ya. Ini menggunakan struktur branching. Branching yang akan kita bahas juga nanti ya selanjutnya, itu branching yang menggunakan struktur branching, ada yang percabangan tunggal, ya, ada juga percabangan majemuk, ya.
Nanti kan kita bahas secara lebih rinci penggunaannya, digunakan if then, ya if then else dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut sampai sini. Nah, di sini ada menentukan bilangan genap atau ganjil. Bilangan ganjil atau genap kita sudah sepakati bahwa bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dua. Artinya dia tidak punya sisa ya. Jadi kalau misalkan 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya nggak ada ya. Kalau 3 dibagi 2 hasilnya kan 1, sisa setengah ya kan. Maka itu bilangan ganjil sebutnya. Jadi kalau sama bilangan itu dibagi 2 hasilnya adalah tidak ada sisa ya, maksudnya nilai pembagiannya itu ada ya, tidak ada sisa, maka dia nyatakan bilangan genap. Seperti misalkan 4, 4 dibagi 2 misalkan ya. 4 bagi 2 itu hasilnya adalah ada, itu nilainya 2 ya. Dan tidak ada sisa, nggak ada sisanya ya, sisanya 0, tidak ada ya. Maka dia nyatakan bilangan genap. Kemudian kalau 9, 9 bagi 2 ya kan, hasilnya 4, ada sisanya 1 ya kan. Nah, berarti ada sisanya gitu. Maka dinyatakan bilangan itu adalah bilangan ganjil ya, seperti di algoritma di sini. Berikutnya ya, ada pseudocode untuk membaca dua bilangan tadi, ganjil atau genap ya. Kita baca bilangan nih, bilangannya misalkan 5 gitu ya. 5 jika bilangan dibagi 2 ya. Di sini mode itu mencari sisa hasil bagi ya, sisa hasil bagi. Jadi kalau misalkan bilangan itu 5, 5 dibagi 2 gitu, punya sisa nggak? Kalau sisa, berarti langkah yang bilangan genap itu dilewati, kita masuknya else, maka bilangannya di bilangan ganjil. Artinya 5 adalah bilangan ganjil. Karena jika tadi kondisi, jika bilangan itu dibagi dengan 2, ya ternyata dia, apa, punya sisa atau bukan bukan sisanya bukan 0, maka di bilangan ganjil. Sekarang 4 nih, misalkan bilangannya adalah bukan 4 nih, misalkan 8. 8 dibagi 2 gitu kan. Apakah dia punya sisa? Oh ternyata nggak punya sisa, habis, maka nyatakan dia sebagai bilangan genap. Ya, 8 itu bilangan genap. Karena dia ketika dibagi dengan 2, dia tidak punya sisa alias habis sama dengan 0. Oke. Nah, kalau di bilangan itu tidak habis, maka nilainya adalah 1, ya bilangannya, maka bilangan ganjil. Oke. Ini flowchart bilangan ganjil, genap atau ganjil ya. Di mana kita mulai, kemudian inisiasi dari bilangannya dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Artinya kita masukin bilangan bulat. Kemudian baca bil, ya, kita baca bil bilangan bulat yang kita masukkan tadi. Misalkan kita input baca bilnya, bilangannya adalah 11, gitu. Ya, kalau jika bilangan sama dengan 0, ya, maka bilangan itu bilangan 0 cetaknya. Kalau tidak, berarti jika bilangan tadi dibagi 2 itu tidak ada sisa, maka cetak bilangannya bilangan genap. Kalau dia punya sisa berarti bilangan ganjil. Misalkan bilangan tadi 11, ya kan. Jika 11 dibagi 2 ya tidak punya sisa, maka dia pasti bilangan genap. Tapi kalau 11 bagi 2 punya sisa, maka bilangan ganjil. Kita lihat nih. 11 bagi 2, ya kan, hasilnya adalah 5. 5 kali 2, 10, berarti sisa 1, ya kan, 11 kurang 5, berarti 11, sisa 1. Maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Karena apa? Karena masih punya sisa, untuk pembagiannya. Maka bilangan tersebut disebut dengan bilangan ganjil. Oke, kita lanjut. Struktur looping atau perulangan ya, kita kenal nih looping, terus berulang dari suatu, algoritma dalam bentuk flowchart. Ya, tapi perulangannya ini ditentukan dengan kondisi yang ada ya. Seperti ini misalkan nih ya. Mulai proses-proses kemudian ada kondisi, lihat tuh ada kondisi. Ya, kondisi yang menyatakan dia harus berulang. Selama kondisi itu belum terpenuhi dia berulang. Tapi ada juga kalau kondisi terpenuhi berulang ada juga ya. Kondisi terpenuhi dia berulang, kalau sudah tidak terpenuhi maka dia akan berhenti atau stop. Ya, tergantung pada kondisi yang di sini nih. Maunya apa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tentang, flowchart, perulangan contohnya. Yang ini strukturnya disebutkan di sini ya, dicontohkan ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan, perulangan ya.
ada suatu kondisi yang menyatakan dia harus pulang atau tidak, ya kondisinya. Kalau ternyata dia melakukan proses perulangan, dikerjakan perulangannya. Kalau tidak, dia selesai. Contoh di sini misalkan ya kita mulai ada variabelnya, variabel awal untuk notasisinya misalkan M sama dengan 1. Ditanyakan apakah M lebih kecil sama dengan 10, ya. Kalau iya berarti cetak M, dan M tambah 1 gitu. Kalau tidak berarti selesai. Ya, kalau false berarti selesai. Sekarang kita lihat nih, ya. M itu 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Iya, ya kan? Berarti tercetak M, tercetak angka 1. Maaf nih untuk lambang cetaknya salah ya. Lambang cetaknya itu harusnya lambang, bujur apa namanya, lambang jajaran genjang ya, miring. Ya ini lambangnya salah, mohon maaf. Kemudian ada proses selanjutnya setelah cetak M, ada M sama dengan M tambah 1, tambahkan M dengan 1, simpan M. Balik, sekarang nilai M yang tadinya 1 jadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Iya, berarti tercetak nilainya adalah 2 ya. Kemudian 2 tambah 1 lagi, M tambah 1, simpan di M jadi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Tidak, cetak M, tercetak 3, dan seterusnya. Nah, sekarang ketika cetak M-nya mencapai nilai 11. Kemudian 11 tambah 1 sama dengan 12. Kita kembali nih. Kembali apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Tidak. Kalau tidak berarti selesai gitu ya. Nah, ini adalah penjelasan singkat nih untuk flowchart yang sifatnya perulangan. Nah, berikutnya kita masuk ke percabangan yang lebih jauh nih ya. Tadi kita mengenal secara singkat nih hal yang berhubungan dengan algoritma ya. Termasuknya variabel peubah dan juga bentuk flowchart yang biasa digunakan di algoritma ya, seperti branching dan looping. Sekarang kita bahas branching secara khusus nih untuk branching ya. Kita mulai. Nah, ini ada suatu percabangan yang ada dalam pemrograman, yaitu percabangan if else, kemudian if else, dan sampai dengan struktur percabangan nested if. Artinya ada if di dalam if ya, banyak sekali. Yang tadi saya sampaikan bahwa percabangan ada percabangan sifatnya tunggal dan percabangan sifatnya majemuk ya. Yang tunggal sudah kita bahas, yang majemuk juga sudah kita bahas ya. Oke. Kita lanjut, di sini ada percabangan if yang pertama yang sifatnya adalah single branching ya, tidak ada lagi hanya satu kondisi. Jadi bentuk percabangan atau single branching itu adalah percabangan yang hanya memiliki satu kondisi dan hanya memiliki dua kondisi ya, dua solusi yang disediakan. Gitu. Jadi dia murni sifatnya absolut. Jadi kalau kita misalkan ada variabel A dengan pilihan nih, pilihan A dengan B. Kalau kita sudah pilih A, maka kita tidak akan bisa pilih B. Kalau kita sudah pilih B, maka kita tidak akan bisa pilih A. Begitu maksudnya. Sifatnya absolut ya, sifatnya absolut. Nah, itu yang terjadi saat ini di apa? Penggunaan untuk suatu percabangan tunggal ya. Tunggal. Jadi percabangan yang memiliki hanya satu kondisi dan hanya dua solusi yang disediakan. Oke. Nah, ini contoh kondisi dari if yang tadi kita bahas ya. Tentang nilai ujian. Jika nilai ujiannya lebih besar sama dengan 70, maka cetak selamat tanda lulus ujian. Nah, sekarang kita pakai Python nih ya, karena saya masih menggunakan yang sifatnya memudahkan ya. Jadi pakainya Python sajalah sementara. Nanti sebelum kita bahas ke penggunaan Java di tutorial web yang berikutnya ya. Di sini ada percabangan if-nya ya kan. Nilai kita input, masukkan nilai Anda. Ya, kita input. Jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka selamat tanda lulus ujian gitu. Sekarang nih, sekarang ketika kita input nilainya misalkan 60, apakah muncul cetak selamat tanda lulus ujian? Tidak ada. Ya, tidak ada, tidak akan muncul itu.
selamatan lulus ujian nggak akan muncul ya. Tapi kalau ini misalkan 75 berarti muncul selamatan lulus ujian seperti itu di aplikasi di apa di pemrogramannya ya. Oke. Nah, kita masuk percabangan if else ya, percabangan majemuk yaitu percabangan yang memiliki minimal satu kondisi dan minimal dua solusi yang disediakan. Artinya bisa lebih nih, bisa lebih dari satu kondisi, bisa lebih dari dua solusi yang disediakan. Oke, kita lanjut nih. Untuk umumnya itu if kondisi statement satu, else statement 2 ya. Jadi percabangannya bisa lebih dari satu nih ya dengan lambang kondisi lebih dari satu. Oke, lanjut ya. Menentukan bilangan genap atau ganjil. Kita masih masuk berkutat di sini ya sebagai contohnya ya. Jadi kita melakukan proses untuk menentukan bilangan bulat itu bilangan ganjil atau genap ya. Kita lakukan proses input dan identifikasi prosesnya dan kemudian outputnya ganjil atau genap. Begini untuk tampilan dari uh, apa algoritma pemrogramannya. Algoritma bilangan ganjil genap. Deklarasi Bill integer, cut string, kemudian kita mulai ya. Jadi maksudnya gini, ada kita baca bilangan dengan variabel Bill ya, maka kita baca nilai Bill itu sebagai tipe data integer berarti isinya bilangan bulat ya, tidak ada nilai desimal ya. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk keterangan dengan tipe data string, tipe data yang menggunakan apa huruf ya, huruf dalam tanda kutip atau juga angka dalam tanda kutip juga bisa ya untuk string. Ya, di sini keterangannya adalah 2 genap atau ganjil ya. Nah, sekarang kita kembali ke bilangan genap atau ganjil di sini. Kita baca bilangannya Bill. Kalau Bill dibagi 2 kemudian dia tidak punya sisa, maka bilangannya bilangan genap. Ketnya sama dengan genap ya. Nah, sekarang kita masukkan misalkan bilangannya 4. 4 bagi 2 tidak punya sisa, ya hasilnya adalah keterangan genap, kemudian cetak genap. Ya, cetak di sini write cut sebagai variabel yang memanggil nilai dari genap ya. Kemudian berikutnya, kalau bilangannya 7, ya 7 dibagi 2 apakah punya sisa? Oh, punya sisa ternyata, berarti nggak 0. Maka di sini kita lewatkan, else-nya adalah keterangannya adalah ganjil, maka tercetak write-nya adalah cut, yaitu ganjil, menyatakan bahwa bilangan 7 adalah bilangan ganjil. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini algoritmanya yang menjelaskan lebih rinci ya yang sudah sampaikan tadi. Jadi kalau suatu bilangan dibagi 2, dia punya sisa, berarti bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Kalau dia tidak punya sisa, berarti bilangan tersebut adalah bilangan genap. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Contoh program if else menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, di sini menggunakan pemrograman Python ya untuk lebih menyederhanakan penjelasan yang saya sampaikan di sini. Kita di sini melakukan proses input dengan tipe data integer, ya kan? Bilangan sama dengan integer. Input masukkan sebuah bilangan, masukkan sebuah bilangan nanti disimpan di variabel bilangan yang bertipe data integer. Jika bilangan dibagi 2, ya dia tidak punya sisa, maka bilangan itu bilangan genap. Ya, menggunakan lambang ini dalam Python itu menggunakan lambang persen ya untuk menyatakan modulus ya, mencari sisa hasil bagi ya. Kalau bilangannya dibagi 2 sama dengan 0 maka cetak bilangan adalah genap. Ya, kemudian format dari bilangan, kemudian tampilkan ya. Kalau misalkan bilangan itu adalah bilangan yang tidak bisa bagi 2 atau punya sisa maka bilangan ganjil. Kemudian di running masukkan sebuah bilangan ini nih dari inputnya nih. Masukkan sebuah bilangan. Kemudian masukkan nih bilangan 9 kita masukkan nih misalkan. Jika bilangan sama dengan bagi 2 dia sama dengan 0 berarti kalau ini genap, kalau tidak berarti dia bilangannya ganjil. Nah, kalau bilangan 9, bilangan 9 ya dibagi jika 9 dibagi 2 dia tidak punya sisa, maka hasilnya adalah bilangan genap. Tapi kalau dia punya sisa, maka else-nya adalah bilangan ganjil. Maka yang muncul di sini ketika running adalah kalau nilai masuknya adalah 9, maka bilangan 9 ya, di sini variabel bilangan adalah
ganjil, ya. Sini format bilangannya adalah tipe datanya integer, maka bilangan 9 adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan yang masukkan 6 bagi 0 punya sisa nggak? Nggak punya sisa, ternyata berarti dia bilangan genap. Munculnya ini bilangan 6 adalah genap, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, if, elif, else. Elif itu artinya else if. Jadi ada percabangan yang sifatnya majemuk ya, punya banyak kondisi dan punya banyak solusi yang disediakan ya di sini. Jika kemudian ada kondisi, kemudian elif artinya jika tidak, ya ada kondisi yang kedua, kemudian solusi yang kedua, baru kemudian ada lagi kalau misalkan ada kondisi ketiga berarti elif. Elif kondisi 3 berarti jika, else if, jadi jika tidak, maka ada kondisi yang ketiga dan seterusnya, ya. Yang saya sampaikan termasuk dalam kategori, struktur, percabangan yang majemuk, ya, atau multi branching. Oke, kita lanjut. Ini contohnya nih, untuk menentukan grade, ya, grade, dari mahasiswa, ya. Input, kita input nilai akhirnya berapa, misalkan nilai akhirnya adalah 90, maka jika nilai sama dengan lebih dari 80, maka tercetak grade-nya adalah A. Ya, karena 90 bisa sama dengan 80, maka tercetaknya A. Nilai yang dikerjakan, nggak usah dikerjakan karena sudah didapatkan grade-nya adalah A. Kemudian, jika bilangannya adalah misalkan 75, ya apakah 75 lebih besar sama dengan 80? Enggak, berarti masuk ke berikutnya. Apakah 75 lebih besar sama dengan 70? Iya, berarti tercetak grade-nya adalah grade B. Gitu. Jadi kalau nilai akhirnya 75, maka nilainya grade-nya grade B. Sekarang kalau misalkan nilainya 20, apakah 20 bisa sama dengan 80? Enggak, berarti lewat. Apakah 20 bisa sama dengan 70? Tidak, berarti lewat. Apakah 20 bisa sama dengan 60? Tidak, lewat. Gitu kan. Apakah 20 bisa sama dengan 40? Enggak juga. Berarti masuknya printnya adalah grade sama dengan E. Gitu. Kalau nilainya adalah 20, maka grade-nya adalah E. Gitu, karena dia lebih kecil daripada 40. Oke, kita lanjut. Percabangan nested if, ya. Lebih banyak lagi nih kondisi yang dipakai dan lebih banyak lagi solusi yang akan didapatkan, ya. Ini termasuk dalam kategori tadi saya bilang tadi kepada multi branching atau percabangan majemuk, ya. Berikutnya kita lanjut. Ini contoh program nested if, ya. Contohnya seperti ini, ya. Untuk menentukan harga dari, pakaian yang kita pilih gitu ya, harganya sekian, dan juga masuk ke menggunakan polanya menggunakan ukuran ya, ukuran. Jadi misalkan di situ ada merek Polo, merek Alisan, merek, Yes gitu ya. Oke, kemudian nanti di situ baru dilakukan proses, tentang, ukurannya dan harganya. Ya, ukuran dan harga. Jadi kalau misalkan dia, masukkan untuk, merek baju ya, kemudian situ mereknya digunakan, bentuk, P atau A atau S gitu ya. Jadi kalau jika merek sama dengan P, maka print mereknya Polo. Kemudian kita diminta untuk menginput ukuran, kalau ukurannya L apakah M atau S gitu ya, maka muncul harganya. Gitu ya, berapa harganya. Jadi kalau misalkan dia ukurannya L, berarti harganya 300.000, kalau ukurannya M, berarti harganya 225.000. Nah, berarti kalau ada 150.000 berarti ukuran untuk selain L dan M, yaitu ukurannya S sudah pasti, maka harganya tercetak 125.000. Begitupun dengan merek yang lain, ya, merek yang lain mungkin seperti itu cara mengerjakannya, secara algoritmanya seperti itu cara bacanya, ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk tadi sudah branching, sekarang ke looping atau perulangan ya, looping atau perulangan. Nah, ini algoritmanya kita pelajari lebih jauh ya. Looping atau perulangan, nanti kita ada pelajari ada beberapa jenis looping atau perulangan seperti for, kemudian while ya, kemudian ada perulangan nested for ya. Oke, di sini dalam proses, untuk
instruksi-instruksi yang berhubungan dengan mengulang pelaksanaan dari deretan instruksi yang ditentukan, ya. Yang mana suatu perulangan itu punya 3 hal. Pertama kondisi perulangan. Kondisi perulangan tadi yaitu yang harus dilalui dan harus diikuti berapa banyak perulangan yang terjadi. Kemudian ada badan atau bodi perulangan, ya, yang akan dieksekusi berulang sesuai dengan kondisi yang ada, ya. Kemudian ada counter. Nah, kita harus bikin counter perulangan. Misalkan tadi, I sama dengan I tambah 1, M sama dengan M tambah 1. Nah, itu adalah bentuk perulangan untuk sebagai counter. Ya, jadi jangan jangan sampai perulangan nggak ada pakai counter. Gimana cara ngulanginnya? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Bentuk perulangan pada Python, nah ini ada, kalau Python ada perulangan for, while, dan nested loop. Sama di Java juga ada, ya. Di Java juga ada, sama perulangan for, while, ya, dan nested loop juga ada, ya. Sama, semua perulangan pemrograman itu sama, ya. Cuma tinggal pemahamannya saja, bagaimana tergantung dari instruksi atau statement yang eh, digunakan, apakah berbasis Python, berbasis Java, berbasis C, berbasis C++, berbasis Pascal, Prolog dan sebagainya, ya. Nah, ini perulangan for yang pertama nih, ya. For variable in range, kemudian statement-nya apa saja yang dikerjakan. Ada for, kemudian ada for down to. Kalau for to itu berarti perulangan yang sifatnya menanjak, ya. Kalau for down to berarti dia menurun, ya, perulangannya menurun. Oke. Misalkan menampilkan bilangan dari 1 sampai 10, berarti gunakan for to. Kalau menggunakan misalkan menampilkan bilangan dari 10 sampai 1, berarti menggunakan for down to. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada bilangan nih, menampilkan bilangan outputnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Deklarasi N dan I sebagai bilangan integer. Read N, ya. N di sini sebagai eh, bilangan yang ditentukan sampai berapa kali dilakukan perulangan. Ya, misalkan for I in range N, berarti cetak I, misalkan, ya. Jadi kalau misalkan di sini kita nilai I-nya adalah pertama nilainya 0, gitu. Kemudian N-nya di sini misalkan adalah 5, maka kita diminta menampilkan deret bilangan dari 0 sampai maksimal 5. 5 dari bilangan yang diminta untuk tampilkan, berarti yang tampilkan adalah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah proses yang terjadi, ya, menggunakan tabel proses yang saya sampaikan tadi untuk menguji algoritma, kita uji. Perulangan while. While dilaksanakan selama kondisi benar-benar terpenuhi. Kalau dia sudah tidak benar, berarti keluar dari perulangan. Itu ya, perulangan while. While do, misalkan di sini, ya ada kondisi. Kalau kondisi benar, ya kerjakan, ulang lagi. Jadi seterusnya begitu ya. Nah, kalau kondisi sudah tidak, berarti dia selesai atau selanjutnya apa, gitu. Ya, seperti itu perulangan dari while do. Perulangan yang dilaksanakan selama kondisi yang benar-benar itu dikerjakan, ya. Yang ditawarkan benar-benar dikerjakan. Nah, ini instruksinya berkaitan dengan kondisi yang ada, ya. Kalau dia terpenuhi terus laksanakan, kalau sudah terpenuhi dia selesai. Ya, oke. Ini penjelasannya. Nah, di sini menampilkan deret bilangan genap, ya, bilangan genap di suatu perulangan. Ya, kita lakukan prosesnya dengan tipe data untuk N dan X, tipe data integer, tipe bilangan bulat. Kita baca read N, N berarti banyaknya bilangan. Harga awal X adalah 2, ya. Laksanakan selama X lebih kecil sama dengan N. Misalkan di situ N-nya 8, ya. Berarti diproses nih. Ya, apakah 2 lebih kecil sama dengan 8? Iya. Right X tercetak X tercetak 2. X sama dengan X tambah 2. Berarti nilai X yang tadinya 2 ditambah 2 jadi 4. Kembali nih apakah 4 lebih kecil sama dengan 8? Oh, belum ternyata, ya. Jadi kondisi masih terpenuhi nih. Jadi terpenuhi nih karena dia nilai dari 4 lebih kecil sama dengan 8. Betul, kerjakan tercetak X, right X tercetak X-nya adalah 4, ya. Kemudian X tambah 2, berarti ditambahkan X dengan 2.
Ya, 4 tambah 2 jadi 6. Kembali apakah 6 lebih kecil sama dengan 8? Iya, berarti kerjakan. Right X tercetak 6. 6 tambah 2, gitu simpan di X, hasilnya kita kembali. Apakah 6 tambah 2 itu 8, maka 8 lebih kecil sama dengan 8? Iya, masih benar. Kerjakan lagi, tercetak right X. Ya, tercetak X-nya adalah 8. X tambah 2, 8 tambah 2 jadi 10. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 8? Tidak, berarti selesai. Ya, maka tercetak untuk nilai yang dimasukkan N itu 8, tercetaklah 2, 4, 6, 8. Begitu ya penjelasannya. Sudah menampilkan lihat bilangan genap di sini, sudah tadi sampaikan ya. Sampaikan penjelasannya, ini prosesnya ya. Kemudian di sini tentang menampilkan angka 1 hingga 15, yang mudah ya. Ingat apakah saja variabel angka ini dengan 1 sebagai counternya. Ingat bahwa di dalam perulangan itu pertama kita harus tentukan dulu bilangan awalnya, kemudian kita harus tentukan juga untuk, counternya ya, kemudian kita akan paham juga bahwa harus tampilkannya seperti apa. Oke, ini bilangan 0 10 sampai 1 berarti, menggunakan kalau kalau for berarti menggunakan, bilangan for down to. Nah, kalau while di sini menggunakan pengurangan, ya di sini ada bil sama dengan bil kurang 1. Kalau dia naik berarti menggunakan penjumlahan, ya dari nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Dan kalau dia menurun berarti gunakan bilangan yang awalnya besar, kemudian dikurangi menjadi bilangan semakin makin kecil dan sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Oke. Perintah break ya untuk memutuskan satu kegiatan di pemrograman dia selesai menggunakan break. Ini perintah continue untuk melanjutkan dari, dari, program ya yang akan dikerjakan, ya berdasarkan, prosedurnya seperti apa, ya kemudian menggunakan nilai dari menggunakan continue. Oke, ini seperti ini program continue-nya ketika dijalankan dari program yang tadi, ya bisa dicoba. Dan nested loop atau loop bersarang, ada while dalam while, ada tadi kan kalau if ada if dalam if atau percabangan. Kemudian ada juga for dalam for, itu nested loop ya atau perulangan yang bersarang ya. Oke, biasanya digunakan untuk seperti penggunaan, data bertabel ya, ada baris ada kolom biasanya begitu. Seperti matriks ya, ada baris ada kolom. Itu biasanya menggunakan, nested loop atau loop yang bersarang. Oke, lanjut ya. Ini menggunakan while, ini menggunakan for. Nah, seperti inilah, penjelasan awal yang saya sampaikan untuk materi algoritma pemrograman, ya untuk, tutorial web yang pertama, yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, dan juga menjadi hal-hal yang, memudahkan dalam pemahaman terhadap, logika dan algoritma pemrograman itu sendiri, ya, dan mudah dipahami dengan baik dan bisa terapkan nanti kita masuk ke, pemrograman yang berbasis Java, kita gunakan yang tadi sudah kita pelajari, ya. Menggunakan, struktur yang ada di algoritma yang kita sudah kenal, menggunakan pseudocode, menggunakan flowchart, dan sudah saya kenalkan juga dan menggunakan, statement program sebagai bentuk atau model algoritma yang ketiga. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik nih, ya, dipahami dengan baik dan juga dimengerti secara mendalam, secara familiar terhadap yang namanya algoritma dan pemrograman. Pemahaman algoritma terhadap pemrograman itu sendiri sangat mutlak ya, nilainya absolut. Jadi kalau, mau belajar pemrograman, ya belajarnya algoritmanya dulu ya, harus pahami dengan baik, baik dalam bentuk pseudocode, flowchart, ataupun statement program. Tidak akan pernah bisa kita menguasai pemrograman kalau algoritmanya kita tidak pahami dengan baik ya. Suatu hal yang tidak positif ya. Artinya kalau kita bikin program itu ngasal gitu ya, tanpa kita paham tentang algoritmanya. Nah, pemahaman algoritma ini harus kita asah terus ya. Kita asah terus dengan, menggunakan literatur-literatur
Apalagi di zaman sekarang ya banyak sekali, web-web yang mengajarkan pemrograman, atau juga ada buku di sini saya punya bukunya ya, buku yang dari apa, UT ini algoritma dan pemrograman ya, yang nantinya bisa dipelajari ya, dipelajari dengan baik dan mudah-mudahan bisa tidak hanya dipelajari tapi dimengerti secara familiar begitu. Nah, sepertinya itu saja dari saya untuk, tutorial web yang kedua ini ya, untuk menjelaskan tentang, eee, materi yang berhubungan dengan algoritma pemrograman ya, yang mana tutorial web yang ketiga nanti akan saya berikan, lebih lanjut yang berhubungan dengan, pemrograman berbasis Java. Demikian, terima kasih atas perhatiannya saya sampaikan ya, semoga bermanfaat, salam sehat semuanya, semoga, bisa dipahami dengan baik ya dan semoga menjadi bekal, untuk membuat yang namanya pemrograman yang sifatnya sederhana sekalipun. Ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat, salam sehat, salam sejahtera selalu, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.